Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bersilaturahmi, dan pada sore hari ini saya diminta menjelaskan tentang bagaimana kita memahami tentang lingkungan. Di dalam surat Al-Imran ayat 190 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Allah berfirman, dalam kejadian langit dan bumi ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yang berpikiran, yaitu mereka yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, lalu memikirkan tentang kejadian penciptaan langit dan bumi. Maka setelah memikirkan, maka orang-orang seperti ini akan mengatakan, Ya Rabbana, semua yang kau ciptakan itu tidak ada sia-sianya. Maksudnya Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, berikut akan saya tayangkan salah satu contoh bagaimana kita memahami kondisi-kondisi yang Allah sudah ciptakan, bahwa ternyata di sana kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Nah, di sini ada 3 hal. Yang pertama adalah Allah menciptakan berbagai sungai-sungai yang dimana di situ diberikan kondisi elevasi yang berbeda-beda. Ada air terjun. Maka ketika kita berpikir, maka air terjun itu bisa dimanfaatkan sebagai tenaga listrik. Begitu juga sampai-sampai Allah itu ketika menciptakan binatang, hewan, ternak, sampai ke kotorannya itu masih bisa dimanfaatkan. Ini luar biasa. Makanya tadi ayat tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, ya Rabbana, tidak ada sesuatu yang diciptakan itu sia-sia. Jadi semuanya ada manfaatnya. Kita akan melihat nanti bagaimana semua yang Allah ciptakan itu begitu banyak manfaatnya. Maka ketika melihat sungai-sungai, ketika melihat kotoran hewan, ya, bahkan ketika melihat limbah-limbah hasil penggergajian, semuanya itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu ada manfaatnya. Nah, mungkin sejak kita akan melihat dulu filmnya, ya. Setelah itu nanti kita akan bahas bersama-sama. Ya, silakan filmnya diputar. Ya, itulah tadi ya, kita melihat bagaimana kondisi-kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita ternyata bisa memberikan ide-ide kreatif sehingga sebetulnya tidak ada yang menjadi susah ya. Ketika BBM sudah habis, orang bisa mengembangkan energi-energi yang lain. Itu karena orang begitu berpikir bagaimana melihat lingkungan-lingkungan yang ada. Bahkan kalau kita perhatikan ya, di Indonesia ini kan sungai-sungai banyak sekali, air-air terjun juga banyak sekali. Itu semuanya adalah sumber-sumber teknologi untuk membangkitkan suatu energi. Di samping itu, sekaligus ketika menggunakan mikrohidro itu, maka pemeliharaan lingkungan juga diperhatikan. Karena dampaknya secara langsung akan terasa. Ketika mereka tidak menjaga lingkungan, misalnya hutan-hutan ditebangi, ya, maka sungainya tidak mengalir lagi, ya listriknya juga padam. Jadi ini lebih realistis begitu. Sehingga ketika menggunakan tenaga mikrohidro, kenapa dibilang mikrohidro? Karena memang daya listrik yang dikeluarkannya itu tidak besar. Itu di bawah 1 mega ya. Ada yang 500 kilowatt ya. Itu paling besar. Tapi kalau yang model-model Eropa mungkin bisa sampai 10 megawatt. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika orang membangun sesuatu, sumber energi baru dengan menggunakan lingkungan-lingkungan yang ada, sekaligus juga memelihara lingkungan. Maka ketika akan melakukan pembangunan tenaga listrik yang baru misalnya, itu dilihat dulu
sungai-sungai itu dari mana sumber tangkapan airnya? Dilihat ada hutan dan sebagainya. Maka otomatis hutan sebagai lingkungan yang bisa menyediakan air itu, maka akan dijaga. Karena kalau nggak dijaga, tentu nanti sungainya tidak ada, airnya juga kering. Nah, maka mikrohidro sebagai generatornya tidak bisa berputar. Maka listriknya pun tidak akan muncul. Nah, ini salah satu ciri bahwa orang-orang beriman yang dikatakan ulul albab itu senantiasa tafakur, berpikir bagaimana mengatasi masalah-masalah di dunia ini. Jadi artinya bahwa dengan melihat firman Allah di surat Al-Imran tadi, Allah sudah menyediakan segalanya. Ya, ketika katakanlah minyak bumi yang berasal dari fosil yang tidak bisa diperbaharui lagi, maka banyak energi nilai yang masih bisa diperbaharui. Yaitu sebagai tafakur kita kepada lingkungan-lingkungan yang ada, ya, sungai. Atau misalnya selama masih ada hewan ternak, ya. Kita kalau melihat kepada biogas, ini sebetulnya apa yang dihasilkan dari kotoran ternak itu ternyata dalam kotoran ternak itu mengandung suatu gas yang disebut metan, CH4, ya. Nah, metan itu sama dengan gas-gas yang dihasilkan oleh gas alam. Cuma bedanya nilai kalornya saja yang berbeda, ya. Ada suatu catatan bahwa kalau nilai kalor dari gas yang berasal dari kotoran hewan itu mempunyai nilainya 600 BTU per feet pangkat 3. Sedangkan yang gas yang dihasilkan dari alam memiliki 1000 BTU per feet pangkat 3. Jadi beda sedikit. Jadi sama-sama nyalanya juga biru, ya. Memang sedikit di kalangan masyarakat tradisional. Saya pernah presentasi di Cirebon, waktu itu ada seorang kiai, ya, dari pesantren, itu menanyakan kepada saya, Pak, hukumnya gimana? Itu kan dari kotoran katanya. Hukumnya bagaimana kalau dipakai untuk masak nanti? Kan kotoran itu najis, gitu kan? Dia bilang, kotoran itu najis, hukumnya bagaimana? Katanya. Nah, itu kan nggak dimakan, Pak, saya bilang. Itu justru dari najis itu, ketika gasnya keluar, malah kotoran itu sudah tidak bau lagi. Dan itu bisa dipakai menjadi pupuk organik. Itu kelebihannya yang berasal dari kotoran sapi. Jadi digester atau reaktornya itu ketika sudah mengeluarkan gas-gas metan CH4, maka sisa-sisa pengeluaran gas itu berubah akan keluar dia menjadi pupuk organik yang disebut NPK itu. Dan itu udah nggak berbau lagi. Ya. Nah, jadi yang dipakai itu adalah pembakarannya dan nyalanya sama dengan nyala gas dari LPG seperti itu. Dan ada perbandingannya, ya. Jadi data-data ini sudah didapatkan karena banyak sekali lembaga-lembaga yang melakukan penelitian karena ini, terutama India. Jadi kalau India dulu itu kan sangat banyak sapinya, ya, banyak sekali berkeliaran. Bahkan sapi ini dianggap sesuatu yang harus dihormati, gitu ya, karena dia kendaraannya dewa, ya, bagi orang India yang beragama Hindu itu. Jadi kalau sapi masuk ke toko itu nggak boleh diusir, dibiarkan aja, itu jadi berkah buat mereka gitu ya. Walaupun buang kotoran di situ, dibiarkan aja, nggak boleh marah itu. Karena kendaraannya Batara Guru itu di situ kata orang India, ya, seperti itu. Nah, sehingga di mana-mana kotoran sapi banyak sekali. Nah, mula-mula sebelum mereka menemukan biogas, itu kotoran dibakar di mana-mana, setelah dibakar. Tapi akibatnya apa? Ketika dibakar itu menimbulkan asap, ya. Asap kemana-mana menimbulkan iritasi pada mata. Nah, ketika mereka tahun 60-an menemukan bahwa dari kotoran itu masih bisa dimanfaatkan menghasilkan suatu energi, maka barulah mereka menyadari sehingga kotoran-kotoran itu diproses melalui digester tadi, ya. Kalau tadi di gambar film itu menggunakan plastik. Ini yang paling sederhana. Bisa juga pakai drum, bisa, ya. Drum biasa yang pakai minyak tanah juga bisa. Pakai plastik tadi harganya sekitar 3 juta. Kalau menggunakan digester yang tembok besar, itu seperti tadi, ya, yang disambung dengan toilet, itu harganya memang ada yang 7 juta, 10 juta, 15 juta. Tapi kalau pakai plastik itu jauh lebih murah. Artinya semakin manusia itu makin banyak, makin hewan makin banyak, kan tidak perlu takut dengan energi. Karena ternyata dengan diproses seperti itu, energi yang dihasilkan cukup baik untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, ya. Nah, di sini saya ingin jelaskan aja beberapa data yang sudah didapatkan, ya. Jadi yang terutama dari biogas itu adalah gas metan, ya, atau CH4 itu kira-kira 55 sampai 65%. Sisanya adalah CO2. Nah, tentu ini nggak dipakai, yang dipakai adalah metan saja. Dan di dalam digester biasanya ada perbandingan, ya.
Jadi antara kotorannya dengan airnya itu 25% dibanding 5%. Jadi airnya lebih banyak. Nah, lalu di dalam plastik itu disisakan satu ruang untuk munculnya gas nanti. Jadi disisakan lah kira-kira 20% dari plastik itu sehingga ada tempat untuk proses terjadinya gas. Nah, itu gas itu nanti disalurkan melalui selang-selang tadi ya. Dan kalau gas itu produksinya banyak sekali, jadi simpan lagi di dalam storage, di dalam tangki yang berbentuk plastik juga, sehingga menggelembung besar itu disimpan. Ya, di sini ya kalau Anda mau lihat di Kunak itu ada, di Kunak ada di sana ya, dibuat oleh teman-teman dari ITB, mereka membantu peternak di sana membangun biogas seperti itu. Nah, data-data yang sudah saya dapatkan itu kira-kira kalau 1 pon kotoran sapi itu bisa menghasilkan 1 feet pangkat 3 gas ya. 1 pound itu setengah kilo. Setengah kilo kotoran itu bisa menghasilkan 1 feet pangkat 3 gas. 1 feet itu adalah 0,3 meter. Jadi ada seperti ruangan kalau ada kayak kubus gitu ya, 0,3 kali 0,3 kali 0,3. Itu kira-kira hasil dari 1 pound kotoran sapi. Jadi semakin banyak itu tentu gas yang dihasilkannya juga makin besar. Dan ini dengan 1 feet pangkat 3 biogas ini, itu katanya bisa digunakan untuk memasak ya makanan sehari untuk 4-6 orang ya. Jadi cukup lumayan besar. Jadi kalau peternak cuma punya 2 sapi juga bisa ya membuat biogas yang dari plastik atau dari drum seperti itu. Lalu kalau dilihat perbandingannya dengan gasolin atau bensin, 1,7 meter kubik biogas setara dengan 1 liter gasolin. Ya. Bahkan di beberapa tempat sudah bisa digunakan biogas ini untuk menghidupkan generator, sehingga biogas ini bisa menghasilkan listrik juga. Ya. Bahkan di Jawa Timur sudah bisa digunakan untuk menggerakkan motor tempel yang dipakai untuk motong rumput. Ya. Jadi ini artinya bahwa Allah sudah menyiapkan semuanya, asal manusia mau berpikir. Ya. Walaupun minyak habis, ya mungkin nanti kotoran sapi jadi mahal. Ya. Sekarang belum mahal, nanti mahal itu kalau sudah minyak habis betul-betul. Ya. Maka India menjadi nomor 1 karena India itu paling banyak sapinya dan digitorsnya juga besar-besar di sana tuh, luar biasa reaktornya tuh, luar sih besar. Nah sekarang yang masih belum dipikiran adalah bagaimana mengemas biogas itu seperti di dalam tabung LPG. Itu yang belum bisa. Yang penelitian berikutnya itu harusnya itu. Sehingga kalau itu dikemas melalui tabung LPG, maka orang nggak tahu lagi itu dari mana asalnya. Yang penting gas dia. Orang tanya, ini dari kotoran apa? Kotoran hewan, kotoran manusia masuk sama-sama di dalam tabung itu. Ya. Nah ini teknologi untuk mengemas di dalam tabung seperti LPG itu yang belum bisa. Ya. Karena memang dibutuhkan suatu peralatan yang lebih canggih lagi. Ya. Sehingga dari gas-gas itu bisa dimasukkan ke dalam tabung dan bisa dijual. Seperti itu. Jadi sebetulnya manusia nggak terlalu takut dengan kehilangan energi. Ya. Karena memang bagaimanapun juga minyak itu ada batasnya. Minyak bumi itu suatu saat akan habis ya. Bahkan Indonesia sekarang sudah menjadi pengimpor kan, yang nggak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri karena memang sebagian minyaknya diambil oleh negeri-negeri barat ya, dipakai oleh mereka dan kita sendiri untuk kebutuhan negeri sendiri adalah mengimpor ya. Nah kalau negara kita pun kita semua bersungguh-sungguh ya, bagaimanapun untuk tenaga listrik, untuk tenaga energi pembakaran itu bekerja sungguh-sungguh, saya kira Indonesia tidak akan kesulitan ya. Justru kalau Indonesia itu kebanyakan harta yang diberikan oleh Allah, malah harta itu dimanfaatkan oleh negara-negara lain. Kita ini paling kaya negara kita itu ya. Jadi semuanya dimanfaatkan oleh negara asing karena memang kita tidak mampu mengelolanya dengan baik ya. Nah, maka dari semua suatu saat nanti menjadi tenaga-tenaga ahli ya, menjadi saintis-saintis, ya itulah marilah kita bergerak bersama-sama. Bagaimana memikirkan lingkungan kita, ternyata dari lingkungan sekitar kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk manusia ya, seperti itu. Karena memang di dalam Islam itu ilmu itu 2, itu ilmu kauniyah dan kauliyah. Ilmu kauliyah itu adalah ilmu wahyu yang diberikan hanya kepada para rasul ya. Ini diberikan melalui malaikat Jibril dan itu isinya di dalamnya adalah sebagai minhajul haya, petunjuk kehidupan. Nah, ilmu satu lagi itu namanya ilmu kauniyah. Itu yang tadi, ilmu bagaimana membuat mikrohidro, membuat biogas, itu namanya ilmu kauniyah.
Itu diberikan kepada siapa saja yang berusaha untuk mendapatkan ilmu tersebut. Ya, sifatnya dia bebas siapa saja. Orang beriman, orang kafir bersama-sama berlomba akan mendapatkan ilmu itu. Dan fungsi daripada ilmu kauniyah tadi adalah sebagai wasalil haya, yaitu untuk sarana kehidupan. Maka ini bagi setiap mukmin kedua ilmu ini harus dikuasai. Ilmu kauliyah yaitu Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW ini harus kita kaji, kita perdalam karena di dalamnya banyak sekali ide-ide yang bisa menghasilkan ke arah ilmu kauniyah. Jadi kalau para ulama dulu ada Ibnu Sina, ya, Az-Zahrawi, ada Ibnu Nafis itu ahli-ahli kedokteran, atau misalnya Al-Batani itu ahli-ahli astronomi, atau Jabbar Ibnu Hayyan ilmu kimia, mereka berasal daripada Al-Quran itu. Mereka perdalam Al-Quran sehingga menemukan ilmu-ilmu kauniyah. Nah, jadi seperti itu. Nah, maka dengan menggabungkan kedua ilmu itu, maka saya yakin umat Islam pernah unggul seperti dulu pernah unggul sepanjang 800 tahun ya, menguasai dunia. Dan saya kira kita harus semua ke arah sana. Nah, karena memang bukti-bukti di lapangan menyatakan demikian, bahwa sekarang nilai-nilai yang ada di dunia ini belum diwarnai oleh Islam. Ya, yang ada adalah diwarnai oleh kapitalisme dan komunisme. Ya, kapitalisme lebih berat, sehingga pengaruh-pengaruh ini sangat besar masuk ke rumah-rumah kita melalui televisi. Nah, bagaimana kita harus tetap melawan itu? Yaitu dengan banyak mengkaji Al-Quran. Sehingga dari situlah kita insya Allah bisa punya ide-ide yang cemerlang bagaimana kita bisa mengelola bumi ini, memakmurkan bumi. Karena tugas kita sebagai manusia itu adalah sebagai hamba Allah, yaitu beribadah pada Allah. Tugas kedua adalah sebagai khalifah. Nah, untuk tugas khalifah itu dibutuhkan ilmu dua tadi, ilmu kauliyah dan kauniyah. Nah, sehingga dengan kedua ilmu itu kita akan sangat paham tentang lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, itu saja saya kira untuk penjelasan pada kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, subhanallah, singkat dan padat. Ya, mungkin berarti kita memiliki waktu yang luas untuk tanya jawab. Kalau dari Ikhwannya, kalau memang ada pertanyaan dan dari Ikhwannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, nama Ahmad Alam, panggilannya Alam dari KPM 42. Ustaz, kalau misalkan tadi dilihat, memang kita itu kaya sekali akan sumber daya alam, gitu kan. Nah, bahkan mungkin kemarin pengalaman anak sama teman-teman mengadakan pengabdian masyarakat dengan memanfaatkan sampah kelapa untuk dijadikan bahan bakar alternatif nabati gitu. Dan itu memang ternyata yang mungkin kendala di lapangan itu adalah bagaimana kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan sampah itu yang belum terbentuk. Nah, tetapi kalau misalkan saya boleh berpendapat terkait dengan bahan bakar alternatif ini tidak bisa digeneralisir di semua tempat. Ini akan lebih kepada lokalitas gitu. Sehingga pemanfaatan local knowledge ataupun sumber daya lokal itu sangat penting gitu. Nah, pertanyaannya di masyarakat itu belum tumbuh kesadaran seperti itu gitu. Contoh kemarin kendala yang kami hadapi adalah ternyata itu perilaku masyarakatnya belum mau memanfaatkan karena mereka malas gitu ngambil sampahnya itu jauh di pasarannya gitu. Nah, mungkin yang bisa dijadikan terobosan bagi kita adalah bagaimana kejelian kita melihat sumber daya lokal yang ada di masyarakat yang bisa dikembangkan untuk dijadikan bahan bakar alternatif. Mungkin itu yang pertama tanggapannya. Kemudian yang kedua, dari sudut Islam sampai saat ini Anda pribadi belum melihat gitu sebuah konsepan eko-islamisme ataupun bagaimana sih pandangan Islam ketika melihat ekologi gitu. Karena di departemen kita mempelajari mengenai ekologi manusia, di sana banyak sekali paham-paham dari mulai antroposisme, kemudian ekofeminisme dan segala macamnya. Sementara yang kita sendiri agama Islam, kalau kita lihat sebagian besar surat itu namanya itu adalah berasal dari lingkungan gitu. Nah, bagaimana sih cara kita supaya memasyarakatkan atau memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa Islam itu jauh lebih lengkap, lebih holistik gitu. Karena kalau misalnya kita lihat di Al-Quran juga banyak sekali ayat yang menjelaskan terkait dengan lingkungan. Seperti itu.
Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung aja dulu ya. Jawab. Jawab dulu aja. Nanti lupa. Ya. Ya, terima kasih. Ya, memang begitulah. Jadi kalau dilihat di dalam Al-Qur'an ya, Allah berfirman itu di surat apa ya? At-Tur atau apa itu? Saya lupa suratnya. Tapi ada firman Allah menyatakan bahwa fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ya. Ini salah satu ayat, berikanlah peringatan, maka peringatan itu bermanfaat buat orang mukmin. Jadi pola masyarakat kita itu terbiasa dengan kehidupan yang sebetulnya kalau dilihat mungkin kadang-kadang kehidupan itu tidak betul ya, tapi mereka sudah menikmati gitu ya. Ketika kita memasukkan ide-ide baru, teknologi baru, mereka merasa ini susah nih, harus gitu, harus gini gitu ya. Nah, ini juga sama. Ketika program mikrohidro itu ya, tenaga listrik kan PLN sendiri belum bisa memberikan listrik kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, ketika daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau jaringan listrik, jadi dibangunlah mikrohidro karena mereka banyak punya air terjun sehingga dibangunkan. Nah, apa yang terjadi ketika mereka tidak diberikan pemahaman bagaimana memanfaatkan energi listrik itu? Yang terjadi adalah mereka katanya biasanya pagi-pagi ke sawah ya, membawa sapi bekerja. Karena sudah ada listrik, akhirnya mereka beli televisi. Setelah beli televisi, wah kurang, beli VCD ya. Jadi sehari-hari nonton VCD, nonton sinetron, kerjanya begitu. Jadi berubah pola hidupnya itu. Akhirnya tanahnya nggak digarap ya. Ketika mereka sudah musim paceklik ya nggak dapat apa-apa. Nah, jadi artinya bahwa masyarakat itu butuh penerangan ya, pendidikan, penjelasan. Makanya tadi Allah berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, karena peringatan itu akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman ya. Nah, mengenai pemanfaatan sampah-sampah organik, memang mereka kalau belum melihat untungnya, itu mereka juga tidak mau ya. Tapi saya melihat di Purwakarta, bahkan dimuat di televisi, itu ada seorang yang cukup jeli. Dia mengambil sampah-sampah dari pasar, bahkan bukan ngambil, mereka membeli ya dari orang-orang yang mau mengumpulkan, dibeli. Dari sampah itu mereka bikin bahan bakar yang namanya briket ya. Briket. Jadi dengan rendemen itu 5% ya. Jadi kalau 50 kilo sampah itu hanya jadi 1 kilo briket gitu ya, di press gitu, akhirnya jadi. Nah, setelah jadi itu briket itu untuk bahan bakar memasak jauh lebih murah daripada minyak tanah. 1 kilo itu 1.700 ya. 1 kilo 1.700, isinya 30 bulatan begitu. Bisa dipakai masak berhari-hari. Dan itu akhirnya mereka pada beli di situ. Nah, artinya masyarakat itu kalau ditunjukkan bukti, karena masyarakat kita itu sebagian yang pendidikannya masih rendah, itu selalu saja ingin ditunjukkan pada mereka bahwa ini menguntungkan. Ketika menguntungkan mereka baru berebutkan. Dulu pernah kan ketika menanam cabai ya, cabai harganya yang tadinya 2.000, 5.000 laku 20.000. Maka ketika harganya seperti itu, masyarakat semua nanam cabai. Ya, yang terjadi apa ketika panen? Ya turun harganya 1.000 lagi gitu ya. Wah, udah ngitung, wah ini sudah beli rumah baru nih, beli motor, beli segala macam. 20.000. Kalau 1 ton itu udah 20 juta itu kan udah ngitung. Tapi semua nanam begitu semua. Begitu panen, ya harganya cuma 2.000. Kembali ke asal seperti itu ya. Nah, itulah masyarakat kita. Nah, jadi artinya bahwa mereka perlu dididik. Dididik bagaimana untuk bisa mereka berproduksi dengan baik, produktif. Jadi memang kalau kita lihat masyarakat kita itu karena Allah menyediakan alam begitu mengenakan kepada kita sehingga suasana untuk bekerja keras itu kurang ya. Jadi kalau ngeliat air terjunnya cuma ngeliat keindahannya aja, wah bagus air terjunnya ya. Padahal di situ bisa dimanfaatkan untuk energi seperti itu ya. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya tadi tentang lingkungan ya. Sebetulnya kalau umat Islam itu sudah dituntun oleh Allah ya. Misalnya kalau kita baca di Al-Qasas ya, surat Al-Qasas surat 27 ayat 77 ya. Kita bisa baca di situ, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya fahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah berfirman,
bahwa carilah dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kamu untuk kebahagiaan negeri akhirat. Jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Janganlah kamu buat kerusakan. Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ini sudah lingkungan ini kalau kita lihat ya. Artinya apa? Wabtaghi fima atakallah. Carilah dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kamu. Kalau di sini masyarakat ilmiah, kita diberikan ilmu, teknologi oleh Allah. Nah, gunakanlah itu untuk mendapatkan akhirat yang bahagia. Itu apa? Mendapatkan surga. Bekerjalah supaya kita dengan ilmu, kemampuan, keterampilan profesional yang kita miliki untuk kebahagiaan negeri akhirat, yaitu untuk mendapatkan surga. Nah, maka kita di sini yang masyarakat ilmiah harus menjadi pionir-pionir. Bagaimana kita bisa bekerja sehingga dengan perjalanan itu bagian dari amal soleh. Dan amal soleh itulah yang bisa dinikmati orang banyak. Ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Di mana di dalam hadis Nabi menyatakan bahwa ketika orang meninggal hanya 3 yang bisa menolong kita. Pertama adalah ilmu yang manfaat, kedua sedekah jariyah, ketiga anak yang soleh yang senantiasa mendoakan. Maka dengan kita bekerja keras dengan ilmu yang kita dapatkan dari Allah, inilah yang kita lakukan untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Karena Allah berfirman, jangan kamu berkerusakan. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu, kata Allah begitu. Allah kan sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Ar-Rahman, Allah berbuat baik kepada semua manusia, baik dia mukmin maupun dia kafir. Yang mukmin dikasih rezeki, yang kafir juga dikasih rezeki. Ya, berbuat baiklah kamu seperti seperti Allah berbuat baik kepada kamu. Nah, maka mulainya harus dari kita. Kita tidak bisa menuntut orang lain untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan. Kita aja yang mulai. Kita yang bisa. Karena saya kemarin waktu survei di daerah Banten, ada beberapa kelompok mahasiswa yang mencoba membuat turbin itu tadi sendiri, seperti tadi di daerah Majalaya ya. Mereka itu bukan orang-orang berpendidikan tinggi, tapi mencoba. Karena apa? Mereka butuh listrik, sehingga mereka ya bekerja keras, bikin turbin, bikin kumparan. Itu kan pakai prinsip hukum Faraday. Jadi kalau kumparan diputar di dalam medan magnet, diputarnya menggunakan air terjun tadi, maka keluarlah arus listrik. Hukum Faraday yang dipakai itu ya. Kata orang-orang di dusun itu nggak ngerti hukum Faraday. Mereka hanya tahu bahwa ini membuat kumparan, lilitan, lalu diputar dalam medan magnet, maka dia keluar arus listrik, cuma begitu aja ya. Nah, tentu bagi kita yang lebih tahu, lebih paham, bekerja di sana untuk apa? Untuk kebahagiaan akhirat tadi. Sehingga bagi kita ada manfaat yang bisa diberikan kepada masyarakat sekitar kita. Jadi mengenai lingkungan itu sudah jelas sekali. Karena sekali orang berbuat kerusakan di lingkungan, maka yang mendapatkan kerugian bukan cuma dia, kita juga. Ya. Jadi ketika katakanlah pemerintah membiarkan orang nebangin pohon, ya, di mana pohon itu sebagai daerah tangkapan air, maka yang kena banjir orang-orang di bawah hutan itu. Sehingga ikut merasakan kerugiannya. Ya. Nah, jadi bagi orang beriman senantiasa berupaya bagaimana menghasilkan hal yang positif, yaitu untuk sebagai amalan soleh dia, yaitu untuk mencari kebahagiaan negeri akhirat, yaitu surga Jannatun Na'im. Itu yang menjadi motivasi kita. Karena bekerja dengan mengharapkan pahala Allah, mengharapkan pahala surga, itu adalah ikhlas namanya. Ya. Jadi nggak peduli orang lain nggak suka, orang lain nggak senang, nah kita harus maju terus. Bagaimana bisa memanfaatkan lingkungan kita dengan sebaik-baiknya. Ya, saya kira itu. Ya, insyaallah terjawab ya. Betul, ada pertanyaan lagi? Atau waktunya kita masih banyak nih, so. Silakan. Darawatnya ada? Ya, silakan. Ya, iya. Iya. Jadi selain ya kotoran, hampir semua kotoran ternak, kotoran manusia bisa dipakai. Selain itu juga bekas-bekas sampah organik ya, sampah organik itu juga bisa. Sayur-sayur sudah busuk, itu tidak sia-sia. Itu kumpulkan saja, itu juga sebagai penghasil biogas ya. Jadi prosesnya itu sederhana sebetulnya. Jadi pertama harus ada wadahnya dulu. Itu yang disebut digester ya. Itu wadah sebagai ruang yang menampung kotoran sapi atau kotoran manusia ataupun tadi bekas sayuran-sayuran sudah busuk. Itu sebagai penampungnya. Nah,
penampung itu ada persyaratannya. Tidak boleh diisi semua dengan cairan tadi. Ya. Pertama, perbandingan cairan dengan kotoran itu 25%, 75%. Lalu ada rongga yang disiapkan di mana nanti untuk terbentuknya gas tadi, ya. Ada rongga. Nah, lalu di tengah-tengah plastik itu dibuat lubang untuk memasukkan selang. Yaitu kalau gasnya sudah terbentuk, dia mengalir ke dalam selang itu. Nah, tapi ketika pertumbuhannya itu ada yang seminggu sudah keluar ya. Ada 2 minggu, ada yang 3 minggu. 3 minggu ketika banyak sekali karena belum masak, itu gas itu akan besar sekali. Sehingga terpaksa ditampung di dalam, tadi ada ya gambarnya menggunakan plastik putih juga. Ya, ditampung di situ. Nah, di samping itu ada lagi satu pengaman. Kartu pengaman ya. Kartu pengaman itu adalah selang ya, yang dihubungkan dengan botol plastik. Jadi selangnya itu cabang ya, bikin huruf T gitu. Bikin huruf T, cabang terbayang. Nah, T yang ke bawah itu masuk ke dalam botol, di mana botolnya diisi air. Jadi kalau tekanan gas sangat tinggi, maka dia akan makan air, airnya akan keluar melalui lubang. Nah, maka airnya itu harus selalu diisi. Nah, itu sebagai pengaman. Jadi ada kartu pengaman, ada selang, ada storage untuk menyimpan gas yang berlebih. Jadi biasanya kalau dipakai itu tidak semuanya gitu ya. Jadi setiap hari gas itu akan terbentuk terus menerus. Nah, karena setiap hari juga diisi, ya. Jadi biasanya memang kalau orang sudah biasa bekerja, biasanya yang plastik ini simpan di daerah peternakan, ya. Di situ. Nah, di dekat dengan plastik itu ada tempat. Mungkin kita bisa gambar tayangkan itu ya. Coba yang itu tentang polyethylene digester kita lihat. Supaya kelihatan. Yang digester coba. Tadi dimulai lagi. Ini supaya kelihatan, saya akan tunjukkan gambarnya. Gambar sketnya. Ini ya. Ini bentuknya seperti itu. Itu sketnya seperti itu. Jadi ini yang pengeluaran ke sini ini akan menjadi pupuk organik NPK. Nah, di situ ada gambar itu ya, hewannya, kotornya itu ada tempat untuk mencampur dulu karena kotorannya dicampur air dulu, ya kayak bikin jamu lah, dikocek-kocek. Ya harus ada orang yang mengerjakan itu, dan itu harus cukup aman ya, pakai sarung tangan, pakai sepatu tinggi, karena di kotoran itu kan ada bakteri-bakteri. Nah, bagaimana dia terbentuk metan? Ada namanya bakteri yang disebut bakteri anaerobik ya, itu yang karena itu prosesnya tertutup, tidak boleh ada oksigen masuk. Nah, sehingga bakteri yang metan itulah yang mengubah kotoran tadi membentuk gas-gas metan tadi ya, seperti itu. Nah, prosesnya biasanya seminggu itu sudah keluar gasnya itu. Sepertiga dari total biogas itu akan dihasilkan pada minggu pertama ya. Lalu seperempatnya lainnya pada minggu kedua, sisanya akan menyebar selama 6 minggu ya. Nah, sehingga biasanya diisi kontinu. Karena setelah seminggu keluar, itu diisi kontinu. Otomatis karena sistem pemasangannya itu sedemikian rupa, sehingga kalau diisi begitu, sisanya keluar. Jadi jumlah yang ada di dalam plastik itu tetap gitu ya. Sehingga inlet dan outlet itu dibuat sedemikian rupa, sehingga kalau diisi tambahan, yang lama keluar begitu. Nah, yang keluar itu sudah menjadi pupuk organik ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi selang-selangnya nanti masuk ke dapur, kompornya juga khusus ya. Itu bisa pakai kompor yang dibuat oleh Rinnai. Itu sudah ada. Di sini sudah banyak yang jual kompornya itu ya. Bahkan kalau mau lihat ada di sini di Papet itu sudah ada dibangun satu digester besar ya. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Nah, itu hasil lainnya adalah pupuk ya, pupuk organik NPK. Dan itu bisa dijual pupuknya itu ya. Karena sudah tidak berbau lagi. Jadi baunya itu karena dari gas metan itu ya. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Lalu tadi pertanyaan kedua apa ya? Lupa. Oh, kotoran apa lagi? Ya, semua kotoran. Itu ya memang yang paling banyak itu dari kotoran sapi ya. Tapi kalau negara-negara misalnya di Australia, mereka pakai juga kotoran babi itu ya. Pakai kotoran babi, malah mereka pakai heater segala macam karena pada suhu tertentu yang lebih tinggi dari suhu ruang, maka proses biogas akan lebih cepat. Jadi mereka ada yang menggunakan heater, ya, pakai pemanas.
ya, sehingga bisa pada suhu 49 atau 50, maka proses biogas akan lebih cepat, ya. Kotoran itik juga bisa, ya, dibuat seperti itu. Nah, di sini juga ada contoh-contoh bagaimana kita melihat misalnya bikin lampu teplok dari biogas juga bisa, ya. Tapi masukannya ya itu mah harus pakai pengaman yang betul-betul, ya. Ada di belakang, coba lihat. Terus di belakang ada beberapa contoh biogas. Nah itu salah satu contoh. Pakai drum juga bisa. Nah, itu banyak seperti itu, ya. Jadi bisa pakai sampah-sampah biomas, bisa dibuat. Ya, bekas sayuran, ya. Memang belum dikembangkan. Yang bekas sayuran ini masih belum banyak dikembangkan. Yang sebetulnya bisa juga dimanfaatkan sebagai biogas. Itu nyalanya tuh biru, persis sama seperti LPG, ya. Nah, jadi bisa dipakai untuk masak. Dan sampai sekarang yang di Kunak itu, dari Lewiliang itu masih berfungsi. Sudah berapa tahun itu bisa berfungsi dengan bagus dan bisa memasak makanan-makanan yang dibutuhkan sehari-hari, ya. Nah, itulah kebesaran Allah. Makanya ketika Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan itu. Sampai ke bagian kotorannya pun masih bisa dimanfaatkan, ya. Muter lagi. Jadi siklusnya tuh berputar. Nanti pupuknya kan dipakai lagi untuk tanaman. Tanamannya dimakan lagi oleh manusia dan hewan. Jadi siklusnya berputar seperti itu. Nah, itulah Allah, Maha Al-Alim, Maha Cerdas, yang memang semua ciptaannya sudah direncanakan sedemikian rupa. Tinggal kita manusia sebagai hambanya yang mencari bagaimana bisa memanfaatkan semua yang ada di alam ini sehingga kita bisa hidup dengan nyaman, gitu, ya. Itulah pentingnya ilmu kauniyah, tapi tentu saja harus dibimbing dengan ilmu kauliyah. Dua-duanya harus kita kuasai, Al-Quran dan kauniyah. Kita pelajari Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dan kauniyah sebagai sarana untuk hidup kita. Dan di dalam kauliyah itu banyak isyarat-isyarat yang bisa membuka bagi kita temuan-temuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya kira itu, ya. Ya, subhanallah. Tafadhal, ada lagi? Alhamdulillah. Selanjutnya. Metan. Ya. Memang kalau kita lihat dari biogas itu, kandungannya itu 55 sampai 65% itu adalah metannya itu, ya. Lalu ada 30 sampai 35%, 30 sampai 35% adalah karbon dioksida, ya. Jadi ada karbon dioksidanya memang. Ini cukup besar, 30 sampai 35%. Sedangkan sisanya itu ada hidrogen, ada juga nitrogen, ya, dan gas lainnya. Gas di dalam gas alam, ya seperti itu. Saya kira kandungannya cuma metan, CO2, ada nitrogen, ya. Nitrogen itu saya kira dibutuhkan untuk pupuk nantinya, ya. Seperti itu. Secara komposisinya, ya. Sedangkan di dalam kotoran itu sendiri komposisinya itu adalah ini yang bisa dihasilkan pupuk. 1,8 sampai 2,4% N2, ya. 1,0 sampai 1,2% adalah P2O. Ada lagi 0,6 sampai 0,83% adalah potasium, ya. Potasium K2. Ini adalah pupuk K. Ada lagi 50 sampai 75%. Ini cukup yang bisa digunakan untuk humus, ya, humus. Nah, saya kira itu tadi. Makanya memang di dalam proses biogas ini ada security-nya, sudah ada standarnya. Standar, ya, standar internasional bagaimana kalau kita mengelola suatu biogas. Itu ada standarnya. Jadi ada standar keamanannya. Pakaiannya bagaimana, nggak sembarangan gitu, ya. Karena memang di dalam kotoran itu sendiri mengandung banyak bakteri, ya, banyak bakterinya. Tapi kan tidak dimakan itu, ya. Itu hanya dicampur air, dimasukkan ke dalam digester dan kita tunggu hasil biogasnya. Itu saja. Nah, tentu saja di dalam plastiknya banyak sekali, macam-macam di situ. Tapi yang dialirkan itu kan hanya metannya saja yang dipakai untuk itu. Karena kalau CO2-nya kan tidak bisa dinyalakan, ya. Ya mungkin dia bisa ikut terbakar, nah dibakar. Saya kira nggak ada masalah itu, ya. Seperti itu. Iya tadi silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak
Ya Pak Ustadz, begini, saya orang awam tentang masalah tentang energi karena saya orang sosial. Begini Ustadz, suatu saat kan bahan bakar yang dari fosil itu akan habis. Iya. Yang ada energi alternatif, salah satunya adalah asasnya itu asas efektif dan efisien. Menurut Ustadz, apa energi alternatif apa yang bisa diproduksi secara massal, yang besar dalam lingkup yang besar oleh negara, kemudian bisa didistribusikan kepada masyarakat? Kalau saya lihat dari tadi kan itu hanya lokal, rumah ke rumah. Yang saya bayangkan ketika makan saya ini biogas dari kotoran manusia, saya akan merasa suka apa gitu, suka nggak enak jadinya kalau membayangkan dari mana asalnya gas yang saya, seperti itu. Jadi ketika saya makan ada orang masuk kamar mandi, saya sudah terbayang gitu. Jadi agak nggak nafsu lagi makannya. Begitupun ketika saya bayangkan mungkin biogas itu dari mana berasalnya. Itu. Jadi kira-kira energi alternatif apa yang bisa menggantikan bahan bakar minyak yang bisa diproduksi secara massal, efektif dan efisien? Pertama. Yang kedua, ketika ada penemuan minyak jarak yang terjadi di Indonesia dan bahkan di dunia ini adalah para petani beralih profesi dari memproduksi makanan, buah-buahan, sayuran ke penanaman minyak jarak itu secara besar-besaran. Sehingga pertumbuhan manusia yang semakin bertambah, semakin banyak, sementara jumlah produksi makanan justru makin berkurang. Sehingga di dunia ini harga makanan bertambah mahal seperti itu, Ustaz. Jadi itu yang dikhawatirkan oleh semua pemerintahan di dunia ini. Jadi mungkin ada semacam pengaturan seperti itu untuk agar petani itu tidak hanya terfokus pada satu jenis tanaman saja seperti itu. Itu yang saya khawatirkan ketika memanfaatkan energi dari tumbuh-tumbuhan seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, memang kalau banyak memikirkan begitu ya, akhirnya nggak mau makan gitu ya. Coba aja Anda pikirkan, kalau Anda juga memikirkan ikan yang Anda makan itu makan apa, dia nggak tahu itu ya. Dia nggak pernah tahu kita apa yang dia makan, nggak tahu gitu. Makan cacing, makan ulat, makan lintah. Kalau kita pikirkan juga, wah serem juga nih. Kita ikut makan cacing, makan segala macam gitu kan ya. Kalau dipikirkan seperti itu. Ya memang itu tadi saya sudah ceritakan bahwa ada seorang kiai di Cirebon itu menanyakan pada saya hukumnya seperti apa itu ya. Karena itu berasal dari najis. Tapi najis itu yang tidak boleh itu kan dimakan, yang tidak boleh itu. Sedangkan itu kan nggak dimakan. Dia sebagai perantara, sebagai zat pembakar ya, seperti itu. Selanjutnya ya banyak sih energi alternatif yang bisa dikembangkan seperti pohon jarak sendiri. Itu buah jaraknya sekarang sudah bisa untuk dibuat kompor buah jarak sudah ada. Saya juga ada gambarnya ya bagaimana kompor buah jarak itu. Ada lagi kompor sekam ya. Itu kan orang makan beras terus, sekamnya itu kan ada. Nah sekam itu kan boleh dibilang nggak dipakai. Dan beberapa waktu yang lalu di ITB sudah bikin penelitian, bikin generator dari sekam, itu juga sudah ada. Sekam itu murah harganya. Tadi kan disebutkan satu karang cuma 2.500 ya, bisa dipakai seminggu. Nah bisa pakai kompor SBY, tadi bisa pakai kompor sekam juga ya. Saya nggak tahu namanya kompor SBY dari mana itu. Kompor sekam sekarang sudah dibuat. IPB kemarin sudah bekerja sama misalnya dengan para petani jamur di Cisarua. Itu 100 kompor sekam yang dibuat oleh Dr. Edi Zaman ya di MIPA. Itu dilaporkan bahwa mereka lebih untung dibandingkan pakai minyak tanah. Karena minyak tanah harganya luar biasa sekarang itu. Kelihatannya sudah susah mendapatkannya. Maka kompor sekam itu juga dipakai oleh para pengusaha jamur yang ada di Cisarua. Jadi banyak sekali sebetulnya. Kompor sekam itu karena sekamnya murah. Tapi ya saya tidak tahu lah. Mungkin orang-orang kita sebagian ketika orang beli sekam berkali-kali. Kan hukum ekonomi tetap berlaku ya. Ketika orang banyak beli sekam nanti sekam naik juga gitu lama-lama itu ya. Tapi ya relatif sekam itu jauh berlimpah. Kenapa? Karena manusia makan beras terus makanya makan dari beras itu ya. Kan sekamnya selalu ada. Nah itu juga bagus sekam. Lalu tadi dari briket juga. Ini di Purwakarta sudah berkembang briket itu. Nah warung-warung tuh lebih senang menggunakan briket daripada minyak tanah.
Itu juga bagus ya. Walaupun briket kalau dipikirkan ini dari sampah ya. Kalau tadi mikirkan lagi, wah ini dari briket nih, briketnya dari sampah, kok kita makan dari sampah? Mikir lagi gitu ya, seperti itu. Tapi agak mending daripada biogas mungkin ya. Nah, kalau biogas, wah dari kotoran sapi, iya kotoran sapinya kan gasnya yang dipakai untuk masak, seperti itu. Tapi ya itu kan perasaan ya seperti itu. Memang kalau perasaan ya susah juga dihilangkan, itu hanya kita bisa menghilangkannya dengan logika saja, itu bisa dihilangkan seperti itu. Jadi banyak yang bisa dikembangkan. Kompor sekam, kompor buah jarak, lalu kompor SBY, terus yang lain-lain itu ya, dari mikrohidro ya, itu kan bisa untuk menggerakkan kompor listrik, juga bisa mikrohidro itu. Kan kalau kita masang 600 watt generator bisa ya, 600 watt itu dengan elevasi ketinggian hanya 3 meter, dia bisa menghasilkan listrik yang 600 watt. Itu kalau kompor listrik ada yang 300 watt, itu bisa dipakai untuk itu. Itu juga efektif. Kan sekali kita beli generator yang 600 watt itu harganya kira-kira 2,5 juta. Udah sekali beli aja. Asal sungainya mengalir terus, listriknya juga keluar terus. Ya, itu juga bisa seperti itu. Banyak yang bisa digunakan, dimanfaatkan. Atau tadi ya, briket itu berasal dari sampah biomas. Ya, sampah-sampah yang ada di pasar Anyar, diproses dari 50 kilo jadi sekilo briket. Ya, dibuat bentuk seperti apa ya, seperti batangan-batangan bulat-bulat seperti itu. Jadi banyak sekali yang bisa dipakai ya, kita bisa manfaatkan dengan baik. Artinya bahwa setiap sesuatu itu habis selalu ada penggantinya ya. Kecuali memang dunia ini kiamat sudah nggak ada lagi penggantinya ya. Kalau udah kiamat sudah habis semuanya ya, tinggal nunggu hisab dari Allah. Tapi selama bumi ini masih berputar ya, banyak hal-hal yang bisa dimanfaatkan. Ya, dikaji sehingga kebutuhan manusia itu tetap tercukupi. Nah begitu juga mengenai pangan ya, makanan dan sebagainya. Ini Allah ini nggak sembarangan bikin bumi itu ya, sudah ada hitung-hitungannya. Allah juga tahu perkembangan manusia akan berapa miliar dalam tahun berapa. Allah tahu persis itu ya. Nggak mungkin orang jadi nggak ada makanan, asal memang mereka mau berusaha ya. Jadi Allah sudah hitung persis dengan keadaan bumi seperti ini. Dengan nilai gravitasi 9,8 meter per detik kuadrat, Allah udah tahu persis ya bagaimana menyediakan makanan untuk manusia. Asal manusia itu mau berpikir. Toh juga sampai sekarang tanaman-tanaman masih tetap tumbuh. Padi masih tetap tumbuh walaupun sebagian besar tanahnya dipakai untuk real estate. Tapi tetap saja orang bisa bertanam, bercocok tanam, menanam makanan-makanan untuk kebutuhan sehari-hari. Ya. Jadi saya kira semua itu sudah diperhitungkan oleh Allah. Tinggal manusianya itu saja ikut memikirkan. Ya, makanya itu tadi dibutuhkan dua ilmu qauliyah dan ilmu kauniyah. Dua-duanya itu yang bisa menggerakkan potensi manusia sehingga tetap bisa menjaga ketahanan pangan itu sendiri. Ya. Nah ini kan sama di negara kita juga ya. Berapa tahun yang lalu kan nggak pernah bisa sampai pada swasembada pangan misalnya. Sekarang data terakhir itu ternyata jumlah panennya itu bisa mencukupi untuk kebutuhan bangsa sendiri seperti itu kalau dikelola dengan baik. Semuanya itu tergantung pada pengelolaan ya. Siapa yang megang kepemimpinan ya. Ketika dia orang yang adil, dia bergerak betul-betul seperti tadi surat Al-Qasas 277 ya. Surat Al-Qasas 77, surat 27 ayat 77. Semua potensi yang Allah berikan kepada kita dikerahkan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Maka itulah yang bisa menjamin ketersediaan makanan dan sebagainya ya. Karena ketika dia beramal soleh, menyediakan pangan dan sebagainya, itu bagi Allah sangat besar nilainya di sisinya ya. Sehingga dengan kemampuannya, dengan potensinya, dia bisa menghasilkan sesuatu yang banyak manfaatnya buat manusia. Kan orang yang paling baik kata Nabi, orang yang banyak manfaatnya buat orang lain ya. Saya kira kalau punya motivasi seperti itu, bahwa pahalanya, balasannya dari Allah adalah surga, orang akan bekerja keras bagaimana untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat buat umat lain, buat manusia, ya, seperti itu, ya. Saya kira itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Nama Samsul. Ya, senang bisa ketemu lagi dengan Pak Muhammad Yamin. Ada beberapa pertanyaan. Tadi menarik ya tentang biogas gitu kan. Timbul pertanyaan tentang bakterinya. Setahu saya bakteri itu salah satu makhluk yang paling manja gitu kan.
Jadi kondisinya dia bisa tertentu, suhunya entah itu tekanannya. Iya. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya ada nggak kalau di biogas itu suhu itu mempengaruhi nggak? Kalau mempengaruhi kira-kira bakterinya itu optimalnya itu berapa gitu kan untuk pertumbuhan si bakteri. Iya. Kemudian terkait bakterinya juga, itu bakterinya kita masukin dari luar atau cukup pakai bakteri yang memang sudah ada atau sudah eksis di kotoran. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebenarnya masih agak penasaran nih Ustaz tentang apa ya? Masih butuh penjelasan sih tentang kehalalan yang biogas itu. Iya. Saya pernah dapat mata kuliah pangan halal. Jadi di situ dari 12 prinsip pangan halal ada salah satu prinsip bahwa ketika yang halal bercampur dengan yang haram, maka yang dimenangkan itu yang haram. Maksudnya gini, waktu itu mungkin kita masih sempat ingat kasus tentang Ajinomoto gitu kan, di mana ada bakteri menggunakan media baktosaiton. Baktosaiton itu diambil kalau nggak salah dari babi gitu. Walaupun memang si medianya itu nggak bersentuhan langsung dengan MSG yang dihasilkan itu gitu kan. Yang ini saya tanyakan kalau dalam kasus ini seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, memang betul ya bahwa kerja yang disebut bakteri bakteri yang kaitannya dengan metan ya, itu dia akan bekerja lebih efektif itu pada suhu yang lebih tinggi, yaitu di sini adalah produksi gas akan lebih cepat ya, yaitu pada suhu antara 29 sampai 40 derajat Celcius. 29 sampai 42. Sehingga kenapa di Australia itu menggunakan heater? Itu untuk suhu seperti itu mempercepat proses terjadinya biogas tadi ya. Jadi memang kalau bakterinya itu cukup yang ada di dalam kotoran itu sendiri ya. Jadi kalau di dalam proses terjadinya biogas itu ya itu makanya dibiarkan seminggu itu minimal sudah keluar. Jadi ya, artinya proses itu terjadi dengan sendirinya bakteri yang sudah terkumpul di dalam kotoran itu sendiri. Namun dia akan lebih cepat produksinya ketika pada suhu 29 sampai 42 derajat Celcius. Itu makanya di sebagian digester itu dipasang dengan heater, ada pemanas. Itu mempercepat proses tumbuhnya biogas itu sendiri dari bakteri itu ya. Nah, yang kedua tentang percampuran yang halal dan haram ya. Ini kan percampuran itu terjadi kalau kita lihat misalnya ya. Misalnya tadi Ajinomoto, itu kan memang betul-betul bercampur di situ ya. Memang dan dimakan oleh kita, bercampur. Sama seperti juga kalau khamar itu haram, ketika dia bercampur 1 sendok atau kurang dari 1 sendok dengan minuman kita, ya itu juga jadinya haram karena sama-sama dimakan. Karena kalau kita lihat biogas itu sendiri, ya, biogas sendiri itu kan itu hanya sebagai media pemanas. Dan di situ kondisinya kalau kita lihat sama saja karena sudah jadi metan, jadi sama nyalanya dengan nyala dari LPG, nggak ada bedanya. Hanya di situ yang beda nilai kalornya. Kalau biogas yang dari kotoran itu nilai kalornya 600 BTU, ya, sedangkan nilai kalor dari gas alam itu 1000 BTU, dia lebih tinggi nilai kalornya. Jadi kalau sudah jadi gas, jadi api seperti itu ya sama saja dengan LPG, tidak ada bedanya ya. Karena yang terjadi najisnya kotorannya itu ketika terjadi proses ya. Nah, kalau misalnya cairan daripada biogas itu diambil, nah itu sudah najis, itu sudah haram gitu ya. Kalau cairannya menjadi minuman misalnya, nah itulah udah najis. Tapi kalau gasnya itu kan sudah sama dengan gas LPG. Tapi ya tentu saja harus dibahas lagi lebih lanjut ya kepada Pak Didin misalnya ya, yang lebih ahli di dalam halal ya, atau Pak Anton sendiri yang ahli di dalam halal food, itu juga bisa dikaji lebih lanjut. Tapi sampai sekarang tidak pernah ada larangan ya seperti itu dari MUI tentang biogas, karena kalau kita lihat juga bahwa nyala yang terjadi itu sama saja dengan nyala yang dihasilkan oleh LPG itu sendiri. Hampir bedanya hanya nilai kalor saja, itu aja ya. Sedangkan proses kejadiannya memang berasal dari najis kotoran hewan ya. Cuma memang gas yang dihasilkannya ya sama dengan gas yang dihasilkan dari LPG. Tapi tentu saja ya, ini perlu kajian lebih dalam lagi ya, kalau kita melihat seperti itu ya. Saya kira itu ya. Ya, subhanallah.
Kayaknya sepertinya beralih kepada pelatihan ini nih kayaknya. Biogas nih. Biogas. Dari Ahmadnya ada lagi ya? Aduh. Ya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang penggunaan alternatif energi itu bergantung pada kondisi. Jadi seperti saya melihat kemarin di daerah Banten ya, saya hampir survei sampai ke daerah Cikotok. Itu beberapa daerah yang terpencil gitu ya, yang jauh dari mana-mana. Itu memang ada tempat-tempat yang memang dari segi sungainya misalnya elevasinya nggak ada, elevasi tidak ada, air terjun tidak ada. Yang mereka di situ menggunakan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, ya dipasang di atap rumahnya. Tapi itu tidak terlalu besar, paling hanya 30 watt atau 40 watt ya, kecil, cukup untuk penerangan saja seperti itu. Ada juga di tempat lain, kalau anginnya besar ya pakai kincir angin, generator kincir angin. Tapi di negara kita masih belum bagus hasilnya dari generator kincir angin itu sendiri ya, karena memang yang diperlukan kalau seperti Belanda itu memang anginnya udah besar sekali ya. Mereka sejak tahun-tahun abad 18 itu mereka sudah mulai mengembangkan tenaga kincir angin karena memang anginnya di sana besar. Jadi di dalam handbooknya itu disebutkan minimal kecepatan angin itu 4 meter per detik. Itu baru bisa membuat kincir angin untuk tenaga pompa maupun tenaga listrik. Itu minimal 4 meter per detik. Sementara angin di kita itu, ya saya pernah juga penelitian di bidang itu ternyata ketika survei kecepatan anginnya mencapai 5 meter per detik, tapi nggak kontinu. Sehingga ketika dipasang kincir angin itu gagal, nggak bisa dia narik air ya. Jadi itu banyak kendala-kendala yang terjadi seperti itu. Nah lalu juga bagaimana penggunaan biogas dan sebagainya? Ini memang sebetulnya bergantung kepada kebutuhan, ya, kebutuhan. Jadi artinya bahwa kita baru mau akan bergerak ke arah sana ketika memang betul-betul dibutuhkan, ya. Di masyarakat misalnya, walaupun sekarang sudah konversi minyak tanah menggunakan gas, tapi sebagian masyarakat malah tidak suka. Itu gasnya dijual itu kepada orang-orang sehingga ketika minyak tanah harganya sampai 10.000 mereka bingung mau masak apa. Gas yang ada sudah dia jual sehingga mau beli lagi gas itu ya nggak ada uangnya karena harga gas kecil itu ya yang 3,5 kilo yang sebetulnya kalau beli di toko itu 175.000 tabungnya saja itu mereka jual hanya 100.000. Nah ketika mereka jual mereka dapat uang memang tapi minyak tanahnya nggak ada. Nah sehingga akhirnya mereka kerepotan sendiri. Tapi ada kalau tetangga saya yang di kampung itu dia tukang jualan nasi uduk ya. Dia bilang kita tanya udah dapat nggak gas itu? Udah. Kenapa nggak dipakai? Wah takut meledak katanya gitu kan. Ada takut meledak gitu ya. Karena ada contoh 1-2 meledak akhirnya semua takut meledak. Tapi kita nasihatin, kita coba nasihatin ya. Ini kalau ibu nggak dipakai, sekarang minyak tanah aja ada susah. Ibu dagangannya akan rugi. Akhirnya dia nurut ya. Setelah dia pakai, coba berapa lama? Wah ternyata benar. Dia bilang lagi, wah untung aja dikasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu, saya udah susah jualan katanya. Karena minyak tanah sekarang susah sekali, seminggu sekali datangnya dan harganya juga luar biasa. Ini salah satu contoh kasus saja ya, walaupun hanya 1-2 orang. Artinya masyarakat kita untuk merubah dari satu kondisi lain butuh waktu. Ya, makanya firman Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat buat orang-orang beriman. Jadi artinya penyuluhan demi penyuluhan harus terus dilakukan. Sehingga itu akan terjadi ya. Memang pada akhirnya orang juga mencontoh. Jadi yang paling baik itu memang mencontoh. Kita memberikan contoh kepada mereka bahwa kita sudah melakukan seperti itu ya. Jadi kalau orang-orang yang memang memiliki ternak di desa-desa, maka dengan membangun biogas, saya kira buat mereka lebih menguntungkan, ya. Karena mereka dengan membangun biogas itu, mereka nggak perlu beli minyak tanah, mereka nggak perlu lagi nyari kayu ke hutan-hutan yang sudah sulit didapatkan. Ya itu menguntungkan karena 2 ekor sapi saja udah bisa menghasilkan biogas, ya, seperti itu. Dan bagi mereka akan menguntungkan, tapi kembali kepada tradisi, kebiasaan, ya. Ketika mereka belum dibiasakan, ya mereka akan sulit. Ya. Tapi pengalaman saya banyak beberapa orang itu dari
dari luar kota tuh suka SMS, Pak gimana caranya bikin biogas dari drum? Saya mau bikin Pak, gitu kan. Seperti itu. Mereka minatnya sudah mulai seperti itu, ya. Karena yang punya ternakannya 2 ekor saja, mereka juga ingin ya dari kotorannya itu bisa dimanfaatkan untuk dapur mereka, sehingga mereka nggak usah beli bahan bakar lagi, seperti itu. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, subhanallah semakin ya menuntut kita untuk berpikir kreatif ya. Insyaallah Allah pun dimanapun kita hidup gitu, Allah telah menyediakan untuk kita fasilitas hidup gitu, yaitu energi dan sebagainya. Kalau ada orang pantai bisa memanfaatkan gelombang air mungkin ya, gelombang laut untuk jadi konversi jadi energi listrik gitu. Orang gunung memanfaatkan air terjun untuk jadi energi listrik. Orang daratan apa? Memanfaatkan kotoran bisa jadi energi juga. Kalau gurun pasir memanfaatkan cahaya bisa. Fotovoltaik gitu kan? Bisa. Iya, insyaallah. Jadi dimanapun kita hidup, insyaallah Allah memberikan fasilitas yang lengkap gitu. Cuma bagaimana kita mau berpikir atau tidak gitu kan. Allah telah mengingatkan banyak di Al-Qur'an ya, menuntut kita untuk berpikir insyaallah. Ya, insyaallah waktunya masih ada beberapa menit lagi. Kalau masih ada. Dari awalnya Yohanes 1. Iya, jadi kalau untuk biomas sendiri ya saya nggak punya datanya, tapi itu pernah saya ngukur itu nilai kalornya itu kalau untuk biomas itu nggak terlalu tinggi ya. Kalau biomas itu mungkin sekitar 200-an lah. Itu ada alat namanya bom kalorimeter, itu yang bisa digunakan untuk mengukur nilai kalornya. Kalau dari biomas saja kayu ya antara 200-300 lah gitu ya. Kira-kira itu nilai kalornya itu. Jadi lebih tinggi dari biogas ya, lebih tinggi daripada biogas. Itu yang tadi 600 BTU. Kalau yang dari gas alam 1000 BTU. Kalau untuk kayu mungkin lebih kecil, lebih rendah daripada itu. Nah, dampak negatif selama ini belum ada ya. Jadi belum ada orang yang misalnya keracunan gitu ya, belum pernah ada gitu ya. Belum pernah ada. Jadi dampak negatifnya belum ada karena ya kecuali barangkali kalau dia sistem saluran selangnya nggak bagus ya, dia bisa bocor juga gasnya itu. Ya kalau bocor gasnya juga sama, baunya seperti bau gas daripada LPG. Nah tapi yang jelas dia tekanannya lebih rendah daripada gas LPG. Nah sehingga sepertinya lebih aman, karena dari segi tekanan itu dia lebih rendah. Ada juga yang menggunakan security, pengaman ya. Itu dia menggunakan di dapurnya itu, saya lihat yang di Kunak itu, dia menggunakan semacam manometer begitu. Jadi kalau tekanan berlebih, ya dia menekan manometer itu sehingga cairannya keluar. Kalau tadi security-nya sudah ada sebutnya pakai botol. Botol yang disambungkan ke gas, di mana botolnya diisi air, botol plastik biasa, lalu dilubangi di atasnya. Jadi kalau airnya tertekan, dia keluar, muncrat keluar, nanti isi lagi airnya, sebagai pengaman. Jadi sebetulnya belum pernah kejadian seperti terjadi pada LPG ya. Kalau LPG ataupun juga LPG yang kecil yang dibagikan sudah pernah kejadian meledak ya beberapa kali itu. Tapi kalau ini belum, karena belum pernah lah. Insya Allah tidak ada dampak negatifnya itu selama ini. Ya. Ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tertarik tentang tadi Ustaz mengenai kompor skam. Kebetulan alhamdulillah saya bergerak di bidang punya usaha peternakan ayam gitu ya. Iya. Selama ini bahan bakar yang kami gunakan di kandang itu menggunakan bahan kayu bakar gitu kan. Dari segi efisien memang itu sangat efisien di minyak tanah. Tetapi kalau memikirkan lagi kayu jumlahnya juga terbatas dan kosnya juga lumayan juga. Nah tadi mengenai kompor skam saya minta penjelasan lebih lanjutnya seperti apa. Mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan bagi saya dan bisa dipraktekkan gitu. Iya, kompor skam ini sebenarnya ada 2 tim yang membuat itu ya. Teman saya sendiri, saya satu lab dengan Pak Agus Sutejo. Beliau juga membuat kompor skam. Nah itu memang kompor skam itu menghasilkan nyala yang biru juga. Jadi strukturnya itu segmen rupa di dalam kompor itu, sehingga ketika dimasukkan skam itu dinyalakan, itu nggak perlu lagi ini ya minyak tanah dan sebagainya. Itu nyalanya bagus biru ya. Nah ini ada 2 tim yang melakukan itu. Yang pertama adalah Pak Irzaman, itu yang ada di MIPA Departemen Fisika. Beliau membuat juga kompor skam. Teman saya juga Agus Tejo dari Pateta membuat juga kompor skam. Hanya teman saya ini lebih bergerak di swasta ya. Jadi kemarin itu malah dapat pesanan sampai
20.000 kompor skam untuk di Lampung, ya. Nah, kalau Anda berminat, silahkan aja hubungi Pak Agus Sutejo itu. Mungkin masih banyak kompornya di sana, karena kemarin tuh bikin hampir setiap hari itu hampir 1.000 kompor, ya. Karena dapat pesanan di Lampung itu hampir 22.000 kompor skam, ya. Bahkan itu nyala lampunya sudah bagus. Nah, silakan kalau mau kontak dengan Pak Agus, itu masih banyak di sana kompor bisa dilihat. Jadi Pak Agus ini punya bengkel sendiri. Beliau dosen di Pateta, tapi punya bengkel sendiri di daerah Ciberem, ya. Saya bisa kasih nomor handphonenya kalau berminat. Itu kalau dijual harganya itu satu sekitar 50-60 ribu satunya itu, persatuannya itu, ya. Jadi memang itu betul-betul katanya, saya juga belum lihat, tapi pesanannya itu sudah cukup lumayan bagus, gitu ya. Selama ini, silahkan nanti kalau mau dicatat ya bisa aja lah. Ini ada kalau telepon kantornya bisa dicatat 8623-043 bisa dicatat Pak Agus Sutejo. Kalau Pak Irzaman silahkan datang aja di MIPA Departemen Fisika, ya. 8623-043 itu telepon kantornya aja. Nanti di situ ada yang bisa menjelaskan. 8623-043. Karena kemarin tuh banyak sekali bikin, ya. Malah kan kemarin kerjasama karena saya juga pegang di bengkel teknik pertanian. Saya ditugasi untuk penanggung jawab bengkelnya. Malah Pak Agus ini juga bekerja sama menggunakan alat-alat dari bengkel untuk memproduksi kompor sekam itu, ya. 623-043 8 dulu pakai 8 8623-043. Saya pernah tanya harganya sekitar 50 atau 60 ribu, ya. Silakan kalau bisa digunakan karena skam itu tersedia banyak di mana-mana, ya. Bahkan harganya juga murah. Bahkan mungkin di beberapa tempat nggak usah bayar, ngambil aja, gitu ya. Tinggal minta izin dan ngambil skamnya itu. Silakan dikontak saja, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa mempelajarinya dan bisa membelinya, silakan, ya.